Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika wajib kelas 10 tentang nilai mutlak. Jadi ini masih lanjutan dari materi yang kemarin tentang nilai mutlak, masih dengan materi prasyaratnya. Jadi ini materi prasyarat yang selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Langkah-langkah untuk penyelesaian pertidaksamaan kuadrat satu variabel itu yang pertama adalah menentukan pembuat nol dari pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, menggambarkan pembuat nol dari pertidaksamaan tersebut pada garis bilangan. Langkah yang selanjutnya, jadi setelah ditentukan pembuat nolnya setelah digambarkan pembuat nolnya pada garis bilangan, maka kita tentukan tanda pada masing-masing selangnya. Langkah yang terakhir, setelah ditentukan tanda pada selangnya, maka langkah yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Nah, kita langsung ke contohnya. Jadi contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X min 10 lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya di sini langkah yang pertama tadi adalah menentukan pembuat nolnya. Nah, X kuadrat plus 3X min 10 itu kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi, caranya memfaktorkan, kita cari dua bilangan. Jadi, kita cari dua bilangan faktor dari 10. Jika nanti dikalikan itu hasilnya adalah negatif 10, jika dijumlahkan hasilnya adalah 3. Jadi faktornya dari 10 itu cuma ada 4, jadi 1 dan 10, kemudian 2 dan 5. Jadi dari dua pasangan itu kita cari kalau dikalikan itu hasilnya negatif 10, kalau dijumlahkan itu hasilnya 3. Berarti bilangannya adalah negatif 2 dan 5. Jadi negatif 2 kali 5 itu hasilnya adalah negatif 10. Kemudian negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah 3. Nah, berarti X min 2-nya sama dengan 0, X plus 5-nya sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan 2 dan X-nya sama dengan negatif 5. Kemudian dari dua titik pembuat 0 ini itu kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, ini. Angka yang kecil kita letakkan di sebelah kiri. Jadi angka yang kecil itu selalu kita letakkan di sebelah kiri. Di sini yang kecil adalah negatif 5. Berarti negatif 5 kita letakkan di sebelah kiri. Nah, ini negatif 5 sebelah kiri, 2-nya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tentukan selangnya terbuka atau tertutup. Jadi di sini, karena di sini tandanya itu lebih dari, tidak ada sama dengannya, berarti di sini tandanya selangnya adalah terbuka. Seperti ini. Nah, setelah ketemu dua titiknya, kita gambarkan dalam baris bilangan. Selanjutnya kita tentukan tandanya pada masing-masing selang. Nah, cara menentukan tanda pada masing-masing selang itu kita menggunakan uji titik. Jadi kita ambil satu titik yang paling mudah untuk disubstitusi. Jadi satu titik itu selain negatif 5 dan 2. Jadi kita ambil yang paling mudah untuk disubstitusi. Misalkan di sini saya ambil titiknya adalah 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya titik X sama dengan 0 itu kita substitusi ke sini. X min 2 kali X plus 5. X-nya ini kita ganti dengan 0. Berarti X min 2 kali 0 plus 5 nilainya adalah negatif 10. Jadi negatif 2 kali 5 berarti negatif 10. Berarti di sini tandanya adalah negatif. Nah, 0 itu, titik 0 itu letaknya pada selang yang tengah ini.
Jadi titik 0 letaknya pada selang yang tengah, berarti tanda pada selang yang tengah ini itu adalah tandanya adalah negatif. Sesuai dengan ini, jadi negatif 10 berarti tandanya negatif, berarti selang yang tengah itu tandanya adalah negatif. Selang yang selanjutnya itu tandanya tinggal kita selang-seling. Jadi yang di sebelah kiri itu di sini berarti positif, yang di sebelah kanan berarti negatif. Jadi tandanya tinggal diselang-seling. Kemudian setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ya, untuk menentukan daerah penyelesaian kita lihat tanda pertidaksamaan. Di sini tandanya adalah lebih dari. Karena tandanya lebih dari, berarti kita pilih selang yang bertanda positif. Nah, ini yang di sebelah kiri, selang yang di sebelah kiri, dan selang yang di sebelah kanan. Berarti ada dua. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana nah, daerah yang di sebelah kiri negatif 5 ini itu berarti nilainya kurang dari negatif 5. Berarti kita tulis X kurang dari negatif 5. Dan yang di sebelah kanan, selang yang di sebelah kanan itu nilainya lebih dari 2. Berarti kita tulis X lebih dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya, penulisannya adalah X di mana X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 2. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 14X ditambah 24 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama, jadi cara menentukan penyelesaiannya, langkah yang pertama kita tentukan pembuat nolnya. Jadi sama. Persamaan kuadrat ini, itu bentuk kuadrat ini, itu kita faktorkan. Jadi X kuadrat min 14X ditambah 24. Kita cari dua bilangan. Jadi dua bilangan itu faktor dari 14. Jika dikalikan itu hasilnya 24. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 14. Nah, berarti bilangannya adalah negatif 12 dan negatif 2. Negatif 12 kali negatif 2 itu hasilnya adalah 24. Negatif 12 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 14. Berarti di sini X-nya adalah X min 12 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 12 atau X-nya sama dengan 2. Berarti kita dapatkan dua buah titik, 12 dan 2. Nah, dua titik ini selanjutnya kita gambarkan dalam garis bilangan. Ingat, yang kecil kita letakkan di sebelah kiri. Berarti 2-nya di sebelah kiri, 12-nya di sebelah kanan. Nah, selanjutnya selangnya. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, berarti di sini selangnya adalah tertutup. Dua-duanya tertutup. Nah, selanjutnya kita tentukan tanda pada selangnya. Kita lakukan uji titik. Ambil satu titik yang paling mudah untuk disubstitusi. Nah, selain 2 dan 12. Jadi titik yang diambil itu selain 2 dan 12. Misalkan di sini kita ambil titiknya adalah X sama dengan 0. 0 itu kita substitusi ke X min 12 kali X min 2. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 0. Nah, berarti 0 min 12 kali 0 min 2. Hasilnya adalah, jadi min 12 kali min 2 berarti hasilnya adalah 24. Positif. Berarti selang yang memuat 0 itu tandanya adalah positif. Nah, kita tentukan dulu 0 itu letaknya di mana. Nah,
0 itu letaknya di sini, di selang yang paling kiri. Berarti tanda pada selang yang paling kiri itu adalah positif. Nah, selanjutnya selang yang tengah itu tandanya negatif. Selang yang paling kanan tandanya positif. Jadi diselang-seling. Jadi positif, negatif, positif. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya kita lihat tanda pertidaksamaannya. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, berarti kita ambil selang yang bertanda negatif. Nah, ini berarti selang yang tengah, daerah yang tengah ini. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Nah, cara penulisan himpunan penyelesaian itu kemarin sudah saya jelaskan di materi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari min X kuadrat ditambah 8X kurang dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, jadi langkah awalnya kita tentukan pembuat 0, sama. Jadi kita tentukan pembuat 0 dari min X kuadrat plus 8X. Kurang dari sama dengan 0. Jadi min X kuadrat plus 8X kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan juga. Jadi ini kita jabarkan. Jadi di sini sama-sama memuat nilai X. Berarti X-nya kita keluarkan. Jadi min X kuadrat kita keluarkan X-nya, berarti di sini tinggal min X. 8X kita keluarkan X-nya, berarti di sini tinggal 8. Berarti faktornya adalah X kali min X plus 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini didapat X-nya sama dengan 0 atau min X plus 8 sama dengan 0. Berarti di sini min X-nya sama dengan min 8, X-nya berarti sama dengan 8. Nah, ini titiknya sudah kita dapatkan, yaitu 0 dan 8. Nah, kedua titik ini, 0 dan 8, itu selanjutnya kita gambarkan dalam garis bilangan. Yang kiri kita tuliskan di sebelah kiri, kita letakkan di sebelah kiri. Jadi 0-nya di sebelah kiri, 8-nya di sebelah kanan. Nah, selanjutnya selangnya, karena di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti selangnya adalah tertutup. Selanjutnya kita tentukan tandanya, tanda pada masing-masing selang dengan menggunakan uji titik. Jadi kita ambil satu titik yang paling mudah untuk disubstitusi selain 0 dan 8. Jadi bisa kita ambil titik di sini, sebelah kiri 0, bisa antara 0 sampai 8, bisa yang lebih dari 8. Misalkan di sini saya pilih titik X sama dengan 1. X sama dengan 1, selanjutnya kita substitusi ke X kali min X ditambah 8. Jadi X-nya diganti dengan 1. Berarti 1 kali min 1 ditambah 8 sama dengan, jadi ini 1 kali 7. Hasilnya adalah 7. Berarti tandanya adalah positif. Berarti selang yang memuat titik X sama dengan 1 itu selangnya tandanya adalah positif. Nah, kita cari 1 itu terletak pada selang yang mana? Di sini. Jadi 1 itu terletak pada selang yang tengah. Berarti tanda pada selang yang tengah ini itu tandanya adalah positif. Yang di sebelah kiri berarti negatif, yang di sebelah kanan berarti juga negatif. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya, karena di sini tandanya, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, berarti kita pilih selang yang bertanda negatif. Ini ada 2 selang yang bertanda negatif.
Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan 0, itu untuk selang yang di sebelah kiri, atau X lebih dari sama dengan 8, itu untuk selang yang di sebelah kanan. Nah, ini sebelum mempelajari nilai mutlak, maka materi prasyarat ini itu harus kalian kuasai dengan baik agar nanti tidak mengalami kesulitan pada waktu mempelajari materi tentang nilai mutlak. Nah, mungkin sementara cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.